Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai pembahasan terkait dengan guru honorer yang akan mendapatkan notifikasi 100% langsung mendapatkan penempatan di akun SSCSN ketika nantinya dibuka. Ada beberapa kategori guru honorer yang akan mendapatkan notifikasi, baik pelamar P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum ya teman-teman. Dan untuk itu kita akan bahas dan teman-teman bisa saksikan videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Sebagaimana thumbnail yang telah kita buat di sini, kategori guru honorer ataupun peserta pelamar ataupun calon V3K yang 100% akan mendapatkan notifikasi penempatan di akun SSCSN. Nah, ini berlaku untuk semua pelamar, teman-teman. Baik pelamar P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum atau P4. Nah, kita bisa dilihat di sini, yang pertama adalah guru honorer yang sudah lulus passing grade, di mana guru honorer yang lulus PG ini nantinya akan mendapatkan notifikasi penempatan. Itu berjumlah 134.022 orang. Nah, ini 134.022 orang ini akan mendapatkan notifikasi penempatan di akun SSCSN nantinya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa untuk P1 itu tidak membuat akun terlebih dahulu. Jadi akunnya sama dengan tahun kemarin. Jadi langsung mendapatkan penempatan pada saat login. Nah, ini teman-teman guru yang lulus PG P1 ada jumlahnya 134.022 orang, di mana 107.195 orang adalah guru honorer dari sekolah negeri dan 26.827 adalah guru honorer dari sekolah swasta. Penempatan di sekolah induk itu ada 74.707 pun mengunci formasi di sekolah induknya itu sebanyak 74.771. Kemudian menempati non sekolah induk tapi dalam satu wilayah kewenangan instansi itu ada 32.424 guru honorer negeri dan 26.827 untuk guru swasta. Jadi jumlahnya ada 59.251. Kalau di total teman-teman yang memiliki yang mendapatkan notifikasi penempatan untuk P1 totalnya itu ada 134.022 orang, dan mudah-mudahan teman-teman termasuk ke dalam 134.000 orang ini. Nah, seperti ini teman-teman salah satu ilustrasi ataupun juga skemanya yang mungkin di beberapa video yang lalu ataupun sudah dijelaskan oleh Ibu Nunuk Suryani, bahwasanya langsung P1 itu pada saat login mendapatkan penempatan jika mendapatkan penempatan. Kalaupun tidak, itu ada sebuah solusi di mana ada kata setuju ataupun juga notifikasi tidak. Jadi ada dua fitur, yaitu setuju ataupun tidak. Jika setuju, guru tersebut masuk lot dan menunggu pengangkatan di tahun berikutnya. Kalaupun tidak, itu bisa masuk prioritas ataupun juga turun prioritas ke dalam P2 ataupun juga P3 ataupun bahkan pelamar umum. Nah, ini diprediksi jika P1 memilih tidak, maka dipastikan yang terangkat ada 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat jika turun prioritas, teman-teman. Nah, ini ya, bisa nambah lagi dari sekitar 60.000 pelamar yang lulus PG yang belum dapat diangkat. Jadi ada sekitar 60 ribuan yang belum bisa diangkat tahun ini. Namun itu berpotensi bisa terangkat ketika memilih tidak dan turun prioritas, sehingga nantinya itu bisa ditempatkan. Dan ini pastinya yang memilih tidak ataupun belum mendapat penempatan itu tidak akan mendapatkan notifikasi dan nantinya akan memilih fitur ya setuju atau tidak di sini. Jadi belum mendapatkan penempatan. Jadi intinya ini guru honorer ini tidak akan mendapatkan notifikasi penempatan karena tidak memiliki penempatan. Karena itu diberikan dua solusi oleh Kemendikbud atau Vanselnas, pilih setuju ataupun juga pilih tidak, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin harus paham ya di sini, karena nantinya ini sangat bergantung kepada nasib dan juga kesempatan peluang di
kesempatan ataupun di solusi ya jika dapatkan penempatan untuk pelamar P1 ini. Selanjutnya, nah ini salah satu jumlah ataupun perhitungan Kemendikbudristek, tidak seluruh guru yang lulus PG 2021 dapat diangkat di tahun 2022. Sebagaimana yang kita ketahui ada 134.022 orang yang dapat kuota di tahun 2022 dan dipastikan ini akan diangkat di tahun 2022 ini, yaitu sekitar 69%. Selanjutnya 27.030 mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi. Ini dikarenakan formasi yang ada di daerah itu sangat terbatas ya. Jadi ada 14%. Nah, ada 17% atau sekitar 32.902 belum mendapatkan penempatan sama sekali. Nah, ini ya salah satu tabel ataupun perhitungan ini langsung dari Kemendikbudristek khusus untuk guru yang lulus PG yang nantinya akan mendapatkan notifikasi penempatan di akun SSCSN seperti itu. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mendapatkan penempatan ataupun notifikasi langsung di SSCSN, yaitu kategori prioritas pelamar 2 ataupun P2 dan P3. P2 adalah THK 2 yang belum lulus PG dan juga P3 adalah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik selama kurang lebih berturut-turut 3 tahun. Dan ini akan mendapatkan notifikasi ketika ada formasi di sekolah induknya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cek ketika formasi dari BKD, BKVSDM atau BKVV-nya sudah dipublikasikan oleh pemerintah daerahnya, apakah di sekolah kita ada formasi. Meskipun kita termasuk ke dalam P2 ataupun P3, itu bisa mengunci formasi dan itu tidak bisa digeser oleh P1, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi salah satu keunggulan di sekolah negeri tersebut tidak bisa digeser oleh P1. Meskipun P1 belum ada yang mendapatkan formasi, namun P2 ini ketika ada sekolah induknya ada formasi itu tidak bisa digeser dan itu akan mendapatkan notifikasi pemilihan formasi di sekolah induknya seperti itu. Meskipun dengan penilaian kesesuaian. Seperti yang kita ketahui, penilaian kesesuaian itu yang terdiri dari kompetensi, kinerja dan juga latar belakang ataupun background check. Yang terdiri dari penilainya yang pertama kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan juga BKVSDM. Nah, ini salah satu mekanisme ataupun juga alurnya di mana untuk P2 nantinya login menggunakan akun yang sudah ada. Jika belum ada itu mendaftar ataupun juga pelamar atau mungkin juga mendaftar baru ya di akun SSCSN nantinya. Kalaupun sudah itu Kalaupun sudah memiliki akun berarti menggunakan akun yang terdahulu. Selanjutnya ada notifikasi pemilihan formasi. Selanjutnya ada seleksi administrasi oleh pemerintah daerah. Dilanjutkan ke sanggah administrasi. Dilanjutkan kepada pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan juga sanggah kompetensi. Dan juga yang terakhir adalah pengumuman seleksi kompetensi sehingga nantinya guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, di sini teman-teman akan berkompetisi kembali kaitan dengan keterbatasan formasi dan mudah-mudahan di daerah teman-teman formasinya banyak ya untuk P2 dan juga untuk P3 seperti itu. Nah, yang selanjutnya kategori guru honorer yang 100% mendapatkan notifikasi penempatan di akun SCSN itu bisa saja untuk P4 ataupun juga pelamar umum. Kenapa bisa? Ya bisa jika formasinya tersedia, teman-teman. Misalkan di sekolah kita ada formasi. Di sekolahnya ada guru yang belum genap 3 tahun dan termasuk ke dalam P4 ataupun pelamar umum. Nah, itu bisa mengunci formasi. Tidak bisa dikalahkan oleh P1. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya, teman-teman. Misalkan formasi jumlah guru kelas di suatu instansi atau kabupaten atau kota itu ada 200 contohnya. Jumlah guru lulus PG P1 mapel guru kelas itu ada 100. Nah, yang 100 ini adalah jumlah guru lulus PG untuk mapel guru kelas. Jadi kalaupun 200 berarti sisanya ada 100 untuk formasi guru kelas untuk P2, P3 dan juga P4. Nah, misalkan dipetakan lagi jumlah P2 guru kelas itu ada 10 orang, jumlah P3 guru kelas ada 50 orang dan jumlah P4 guru kelas ada 40 orang. Contohnya ini ya. Nah, ketika formasinya 200 terus pelamarannya juga untuk guru kelas P1 sampai P4 itu ada 200 contohnya dan itu bisa mengunci formasi semuanya, teman-teman. Terlepas dari guru sekolah swasta seperti itu ya.
Ini misalkan dari guru sekolah negeri yang 200 formasi guru kelas ini ketika kita dihitung, ketika pemerintah daerah menghitung jumlah kebutuhan formasi dengan guru honorer yang ada, misalkan ada 200, nah ini semuanya bisa mengunci formasi dan semuanya bisa terangkat ya, baik P1, P2, P3 maupun juga P4. Tapi kita lihat saja nanti formasi yang ada disesuaikan dengan angka kebutuhan di sekolah ataupun di instansinya masing-masing seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman termasuk ke dalam kategori guru honorer yang nantinya akan mendapatkan notifikasi penempatan di akun SSCASN ketika dibuka. Kalau menurut jadwal besok tanggal 25 Oktober itu pembukaan seleksi P3K guru pengumuman ya. Namun kita lihat saja perkembangan dan terus teman-teman pantau channel kami agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar CPNS dan juga seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.